Saya dikasih budget, budgetnya itu sekitar harga Kawasaki 250 yang 2 piston Vario baru. Udah lama juga ya friend kita tidak bukan menerima sih sebenarnya, memang nggak ada pelanggan yang datang untuk upgrade Innova. Padahal kita awalnya itu dikenal dengan istilah Innova menolak tua. Jadi awalnya dulu memang kita sering upgrade, tapi kebelakangan ini jarang sekali yang datang ke kita, mungkin karena harga ya, mungkin harganya kita agak lebih tinggi ya. Itu karena pengaruh dengan barang yang kita pakai, barang baru semua, dan pekerjaannya sih sebenarnya. Tapi sah-sah aja kalau pelanggan pun mau cari yang lebih murah, itu nggak ada masalah ya friend. Jadi kebetulan di sini ada Innova tahun 2005 yang bakal kita upgrade jadi 2015, dan nanti bakal kita cat semua repaint pakai warna hitam paling gelap, SDP ya, Super Deep Black, itu yang dipakai di Harrier. Dan di sini hal yang tersulitnya adalah pelanggannya itu menyerahkan ke kita pekerjaan ini semua. Nah, bingung kan, baik dari interior, baik dari eksterior, karena nanti ini akan kita upgrade bagian luar dan dalam. Dalamnya itu mungkin dari joknya yang kita balut, kita sematkan water printing ya, panel gitu, lalu dashboardnya kita balut, setirnya kita balut, nanti kita pasangkan keyless gitu. Lalu di sini ada, kalian bisa lihat ada antena karena ini adalah tipe G, itu nanti antenanya bakal kita buang. Antena kita buang, otomatis kan berlubang, kita tutup lubangnya, baru kita cat, karena ini mobilnya akan kita repaint all body. Kemudian nanti saya dikasih budget, budgetnya itu disebut nggak ya? Mana ya? Oh gini aja, budgetnya itu sekitar harga Kawasaki 250 yang 2 piston Vario baru. Nah, budgetnya seperti itu, bukan yang 4 piston ya, bukan 4 silinder. Itu kan kalau 4 silinder 100-an. Ini nggak sampai yang 2 silindernya, tapi baru. Segitulah budget yang dikasih, tapi kita disuruh mikir gimana caranya supaya mobil ini bisa kelihatan bagus. Nah, itu yang jadi dilema, karena selera saya belum tentu sesuai dengan selera pemiliknya. Tapi kita akan usahakan yang terbaik, friend. Bagaimana hasil nanti kerja ini, dan sebelum mobil ini selesai, ini kita akan take videonya sebelum nanti, lalu saat dibongkar apa-apa aja ya. Oke friend, ikuti terus video ini. Jangan lupa dukung kita dengan menekan tombol subscribe di bawah ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi. Oh ya, satu lagi friend. Ini yang paling penting sih menurut saya. Kemarin awalnya pelanggannya datang, saya sebenarnya sudah nolak. Kenapa? Dengan budget yang sebanyak itu, apakah lebih bagus dia mobilnya dijual, lalu tambahkan budget yang tadi, dia pasti dapat 2015 mobilnya yang bensin, karena ini bensin. Cuman kemarin pelanggannya langsung marah ke kita. Kamu itu kok malah ngilangin semangat saya, kata dia. Ya, saya bilang juga, saya tidak mau Pak, Bapak habis uang banyak, nanti nggak sesuai dengan hasilnya, artinya Bapak kecewa gitu. Tapi kalau memang mobil Bapak nggak ada niat jual, karena ada mobil kenangan, ayo kita gas gitu. Karena beliau rupanya tidak mau jual mobil ini. Jadi dia rela mengeluarkan uang banyak, bahkan cukup untuk ganti mobil 2015. Jadi buat kalian yang suka mengkomen menang mending itu, ya inilah dia momennya. Artinya seperti inilah dia pelanggannya. Nggak semua orang itu mau jual mobil, beli mobil tahun tinggi. Enggak, friend. Jadi nggak bisa kita samakan semua pemikiran kita. Buktinya saya udah nolak ini mobil, dia tetap kekeh datang lagi. Padahal sebulan yang lalu kok salah datang. Saya kira nggak jadi. Rupanya tiba-tiba nelpon suruh datang, mobil tinggal. Saya kerjain, kasih waktu 1 bulan. Ya, oke friend, ikuti terus video ini.
Innova 2015 ada di belakang kita, friend. Tapi yang sesungguhnya adalah ini 2005. Naik 10 tahun ya, 2005 ke 2015, Grand. Dan ini adalah Innovanya bensin manual. Jadi kalau kalian pasti ada di benak kepala kalian pasti kan ngapain dimodif, ngapain di custom, mobilnya pun bensin manual. 2005 lagi, belum Euro, pasti boros. Nah, itu juga yang saya sampaikan ke pelanggannya kemarin waktu sebelum kita kerjakan. Jadi masih nego. Saya bilang mendingan uang custom atau modifikasinya dengan mobil ini dijual, ditambahin kan dapat 2015 atau 2000 Grand lah, 2011 bensin itu pasti udah dapat ya. Matic juga bisa dapat. Nah, tetapi ownernya itu berkata lain, friend. Jadi dia bilang ini mobil tidak akan dijual, jadi mungkin punya nilai sejarah atau gimana sih, kita tidak tahu, sehingga mobil ini akhirnya di custom jadi sedemikian rupa. Banyak sekali perubahannya ya. Kalian pasti pangling lihatnya dari luar maupun dari interior. Interiornya juga kita sentuh biar kelihatan luxury. Jauh sekali perbandingannya antara sebelum dan sesudahnya, friend. Ya, untuk bagian depan kita akan cerita dulu ya. Untuk eksterior, ini dari fender depan ini sampai kap mesin, lampu, bumper, fog lamp, grill, list bumper tuh diganti semua, dan kita pakai yang original. Ya, baru juga. Jadi dari sini intinya ke depan ini kita ganti. Panggangan sate ini tidak diganti, ini kita cat aja. Oh, ini karetnya lupa dipasang satu lagi nih, bolong. Terus lampunya biasa ya kita custom supaya terang di jalan. Sayang juga ya, mobil udah cantik nanti lampunya tidak terang. Jadi lampu sama fog lamp kita custom pakai proyektor. Nah, di sini kenapa kok warnanya seperti ini gitu ya? Karena grillnya ini juga kita cat pakai black chrome biar garang nih mobilnya, jadi nggak ada chrome-nya lah gitu kan. Kalau kalian lihat kan pasti garang sekali ya, keren lah. Nggak ada yang bilang nggak keren lah nih. Ini pasti orang bilang pasti 2015 lah, nggak mungkin 2005 ya kan. Terus lampu sudah, fog lamp juga sudah. Sak logo-logonya juga kita cat pakai black chrome. Kemudian ini mobil kita repaint all body. Nah, pasti bertanya-tanya lagi kalian, kok warnanya hitamnya pekat ya? Karena memang hitamnya kita nggak pakai metallic, kita pakai super deep black. Kemudian setelah di custom, setelah dimodif, di upgrade, kita cat all body mobilnya pakai warna hitam yang super pekat. Pasti kalian bertanya-tanya kan, kenapa mobilnya ini hitam sekali beda dengan Innova lain? Karena ini adalah memang hitamnya paling pekat, super deep black dari Speedseeker. Clearnya juga kita pakai Speedseeker deh. Kemudian spion kita pakai yang Grand, jadi ini sudah elektrik juga. Nah, dan kita gunakan dia keyless, jadi kita bisa hidupkan mobil dari remote, nanti terbuka. Jadi dia akan terbuka ya. Tuh, dia terbuka. Oke, matikan. Lalu di sini ada ini asli talang air ya, yang slim. Jadi buat dia lebih keren, sama side skid juga kita pakai yang original baru. Kemudian velg ini kita pakai punyanya Innova Ribbon tipe G.
dibalut dengan ban BS Bridgestone 215/70/16. 215/70/16. Kemudian kaca film juga kita ganti pakai solar guard. Ini kita ganti pakai yang luxury. Belakang juga lampu ya, kalau bagian belakang frame yang kita ganti adalah lampu, bumper, sama trunk lid. Dan ini itu aja yang diganti kalau untuk bagian belakang. Trunk lidnya juga kita nggak pakai chrome-chroman, kita cat juga dia pakai black chrome. Jadi memang benar-benar hilang nih chrome-nya semua ya, benar-benar hilang chrome-nya. Terus itu aja sih kayaknya yang untuk bagian eksterior. Kilat sekali ya catnya ya. Untuk dalamnya juga lumayan rapi tuh. Tapnya juga kita ganti. Joknya kita lapis pakai MBTEK ini. Terus langit-langit kita buatkan hitam. Kenapa? Karena biar nggak gampang kotor aja sih menurut saya dipasangin itu. Ya, biar nggak gampang kotor, jadi kita buatkan hitam. Kemudian ada panel load di 4 pintu power window dan di konsol box. Lalu dashboardnya juga kita lapis kulit. Jadi mobil ini kelihatannya mewah sekali ya. Oh ya, ini ada tombol untuk keyless ya friend. Jadi kalau kita tekan ini dia akan kunci, spionnya akan nutup. Ini terkunci nih. Nah, kalau kita buka, masukin tangannya ke dalam gini, tarik. Tuh, kalian lihat dalamnya. Wow, cukup elegan ya. Setir nggak kita ganti, hanya dibalut dan dicat. Dashboard kita balut. Kemarin lacinya pecah, kita ganti lacinya juga friend. Ya, laci yang biasa itu ya, sering sekali itu pecah itu yang atas. Terus head unit kita pasangkan yang 3 inch Android ya, seperti biasa lah. Ini dibalut, ini dibalut, ini dibalut. Setirnya dibalut, dashboard juga dibalut pakai keyless. Lalu spion retract, paketnya komplit lah. Bagaimana untuk kalian nih friend, interior ini 2005 jadi seperti ini ya. Pasti ada menyayangkan kenapa di atasnya warna hitam ya. Kemarin juga sebenarnya mau dikasih warna krem, dia nggak ada yang sama warna ini kayak bahannya. Jadi bingung kita gitu mau buat ke warna apa kemarin. Banting sekali sih warnanya, makanya akhirnya udahlah pakai warna hitam aja. Dan hitam kan dia nggak gampang kotor ya. Jadi kalau kalian perokok juga buka kaca dia nggak sekotor yang kalau Denny Cream ya. Lalu balutan-balutan joknya kalian bisa lihat gimana hasilnya, rapi, tebal, ngisi lah ya. Kemudian panel load di konsol box, di AC, di door trim untuk power window. Kemudian dashboardnya kita lapis, dibalut. Setirnya kita balut dan tengahnya kita hitamin untuk menyamain dengan warna si dashboard dan si jok. Untuk di bagian belakang tidak ada perubahan juga, cuman kita lapis jok aja. Nah, untuk kita lapis joknya saja untuk di bagian belakang. Busanya dipadatin sehingga lebih kelihatan gemuk dan lebih empuk tentunya friend.
Kalau udah seperti ini pastinya nyaman lah ya di jalan ya. Dan di alas dasar juga kita ganti ya, warna hitam, disamain aja semua hitam mainnya. Kemudian ditambahin dengan karpet mie supaya pasir-pasir tidak berserakan, menampung pasir lah dia intinya. Itu aja sih bagian interior, nggak terlalu banyak, cuman buat dia nyaman aja, sehingga kita masukin poin untuk ke interiornya. Total pengerjaan ini 1,5 bulan mobilnya, baik itu dari luar dan dari dalam. Jadi yang kemarin yang kita ada videonya singkat ya di IG atau di TikTok, ini semua kita buka kemarin supaya hasil dari cat itu sampai ke sela-sela yang di dalam-dalam ini, di atas ini. Itu makanya kerjaannya kenapa lama dan biayanya agak sedikit tinggi. Karena pekerjaan yang repot dan resiko yang besar. Resikonya apa ya kan? Ya pecah kaca lah, pecah pintu lah, ya macam lah friend. Jadi itulah yang membuat saya kenapa lama ngerjain kalau untuk pengecatan, dan biayanya agak lebih tinggi daripada yang lain mungkin ya. Jadi buat kalian yang punya mobil Innova tua dan punya nilai sejarah, yang kalian tidak mau untuk menjualnya tapi mobilnya masih enak lah dipakai gitu, tidak menyusahkan, nah bisa langsung hubungi kami di nomor WA yang ada di deskripsi. Kita hanya ada di Medan, tidak ada cabang di mana saja, dimanapun friend. Biasanya orang yang ngirim mobilnya yang ke Medan. Seperti contoh, mobil ini sebenarnya dari luar kota juga, bukan dari Medan, tapi nggak terlalu jauh dari Tanah Karu. Oke friend, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam Garasi 607.